Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, selamat Baik, Bu. berjumpa lagi dengan Ibu Cut Nurhuria Ulfa dalam mata pelajaran workshop alat mesin pertanian. Untuk metode pembelajaran hari ini, kita menggunakan pembelajaran yang bersifat dalam jaringan ya. Sebelum di pertemuan kemarin, Ibu sudah mengingatkan untuk anak-anak membawa media pembelajaran hari ini, seperti handphone. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita memimpin doa. Ibu meminta kepada ketua kelas, coba Pak Mahyudin pimpin kelasnya dengan doa sebelum pembelajaran dimulai. Ya, terima kasih. Mahyudin sudah selaku ketua kelas sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak Ibu, sebelumnya silahkan mengeluarkan handphonenya untuk Ibu membagikan aplikasi yang ada di Google Meet ya. Ibu Ya, nggak Bu. absen, Ibu nggak absen kami dulu, Bu. Kami hadir atau tidak. Iya, baik sebelum coba dibuka HP-nya, nanti Ibu akan menyapanya satu persatu. Oke. Baik, Silahkan keluarkan handphonenya, kemudian buka Google Meet-nya, baik. Untuk di kelas 2 alat mesin pertanian ini, apakah sudah hadir? Mahyudin hadir. Hadir, Bu. Prima hadir? Hadir, Bu. Iya, Ibu Yuli hadir? Hadir, Bu. Oke, Dido hadir? Hadir, Bu. Hadir. Terima kasih ya anak-anak Ibu dengan penuh semangat hadir datang pada hari ini. Baiklah, sebelumnya pembelajaran yang sudah kita lakukan itu tentang jenis-jenis dari mesin las. Ya. Nah, ada yang tahu jenis-jenis dari mesin las itu apa aja? Dido? Ya, Bu. Ada Belum 3, tahu, Bu. Sebutkan salah satunya saja, Dido. Yang satunya yaitu mesin las AC, Bu. Oke, ayo Mahyudin. mesin las listrik, Bu. Siap, terima kasih. Nah, jadi udah tahu apakah anak-anak Ibu sudah pernah mengelas? Belum, Bu. Saya lihat-lihat aja, Belum Bu. pernah, Bu. Belum pernah. Iya, tidak apa-apa. Yang penting sudah mengetahui jenis-jenis las. Nah, jadi bahwasanya materi kita hari ini mempelajari tentang mesin las, baik itu las listrik maupun alat-alat bantunya, dan itu nanti tujuannya apa di kehidupan kita, keseharian kita. Ternyata kita bisa tahu untuk membuat suatu proyek yang menghasilkan rak siku itu ternyata menggunakan 2 buah besi yang dilakukan dengan pengelasan dengan bantuan sumber tenaga penggerak listrik seperti itu. Baiklah, kita kembali lagi anak-anak Ibu, coba dibuka HP-nya. Melalui Google Meet ini, Ibu sudah membagikan PowerPoint. PowerPoint yang Ibu berikan itu berisi tentang materi kita 3.14 tentang teknik pengoperasian alat mesin las listrik dan alat-alat bantunya. Jadi, las listrik itu apa sih, Bu? Nah, las listrik itu proses penyambungan antara 2 buah logam, di mana 2 buah logam tadi bisa menyatu dengan memanaskan material yang akan disambungkan sampai pada suhu pengelasan tertentu. Oke. Untuk ketentuan pengelasan itu memakai sumber panas yang berasal dari listrik. Jadi kita menggunakan energi listrik dengan adanya tegangan berapa 23 sampai 45 volt. Sedangkan untuk pencairan pengelasan itu dibutuhkan sampai dengan 500 ampere. Nah, namun secara keseluruhannya yang dipakai 80 sampai dengan 200 ampere. Dengan menggunakan mesin las,
Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu mesin las itu terdiri dari tiga golongan. Ada las yang arus listriknya bolak-balik atau AC, kemudian las arus searah DC, dan las arus bolak-balik. Juga coba lihat ya Nak, di PowerPoint yang Ibu berikan ini, itu tertera bahwa ada beberapa keuntungan dan kerugian dengan menggunakan metode pengelasan ini. Untuk alat bantunya, nah alat-alat bantu apa saja sih yang kita gunakan pada pengelasan, yaitu terlihat di gambar. Ada gambar apa saja itu? Coba Mahyudin, ada gambar apa saja? Ada gambar tang, Bu. Iya, gambar tang. Kemudian? Ada kabel. Iya. Ada sisir lagi, Bu. Ada sisir, bukan sisir yaitu Nak, sikat. Oh, yang ya. sikat yang terbuat dari logam tapi bukan logam besi seperti itu, logam Oh, ya, non Bu. ferro. Ya, Bu. Baiklah. Nah, pada pembelajaran ini, adapun tujuan pembelajaran ini sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwasanya kita membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi invideo.id.io seperti itu ya. Jadi nanti boleh anak-anak Ibu lihat di sini bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi InVideo ini untuk kita nanti membuat pembelajaran bermakna dengan materi teknik listrik. Teknik pengelasan dengan menggunakan alat las listrik. Ya, baiklah. Coba jika ada ingin bertanya, Ibu mau dengan kelompok yang sudah Ibu bagi sebelumnya, yaitu terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama itu yang diketuai oleh Mahyudin, kelompok kedua diketuai oleh Dido, kelompok 3 diketuai oleh Prima ya. Nah, silakan anak-anak Ibu duduk berdasarkan kelompoknya. Ya, setelah duduk berdasar kelompoknya, ya terima kasih semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan sudah diamati materi pembelajaran. Kemudian anak ibu juga sudah mengamati video pembuatan untuk nanti kita membuat materi pembelajaran di video. Oke, Nak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Nak? Ini posisinya anak-anak sudah duduk di satu kelompok. Ya, Bu. Ya, kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Untuk mengetahui bagaimana cara prosedur, bagaimana cara pembuatan proyek kita ini, boleh dilihat di video ya. Ya, Bu. Baik. Nah, setelah video ini nanti diamati, ini Ibu akan bagi link untuk Google Form, di mana link ini nanti tugas anak-anak dalam pembuatan video boleh diunggah. Ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Kemudian untuk sampai saat ini dalam penyusunan jadwal, apakah anak-anak Ibu sudah membuat jadwalnya kapan, dengan menggunakan bahan apa, dengan menggunakan alat apa, sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kira-kira Dido mau menggunakan jadwalnya kapan, itu pelaksanaannya, berapa hari lamanya? Mungkin nanti pelaksanaannya itu sekitar 2 hari, Bu. 2 hari. Kelompok Prima, bagaimana? Kapan itu pelaksanaan menyusun jadwal proyek kita ini? Mungkin 4 hari, Bu. 4 hari. Ya. Kelompok Mahyudin bagaimana? Saya lihat si Dido dulu, Bu. Baik. Ya, siap Dido nanti, Bu. Nah, baik ya. Ini anak-anak sudah membuat jadwal.
pada saat pada kegiatan yang selanjutnya, Ibu di sini akan melihat apakah anak Ibu sudah aktif dalam berkegiatan menyusun, berdiskusi, kemudian merencanakan agar produk kita dapat agar tidak ada produk yang terkendala. Seperti itu ya. Ya, Bu. Untuk kendala, apakah ada? Dido, ada kendala, Nak? Siap, tidak ada Bu. Siap, tidak ada. Mayudin, ada kendala kira-kira? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Itu boleh dilihat videonya, ataupun jika sudah ada referensi lain dari buku, ataupun dari jurnal, ataupun dari pedoman-pedoman cara pengaplikasian tutorial pembuatan video, boleh dilihat dan boleh bertanya kepada Ibu. Ya, Maaf, Bu. maaf bertanya Bu. Iya, silakan. Kalau untuk pembuatan video itu untuk durasinya berapa lama Bu? Iya. Nah, untuk durasinya itu maksimal boleh 8 menit. Iya, paling sedikit itu ya 5 menit ya untuk satu video pembelajaran dengan materi pengoperasian las listrik dan alat-alat bantunya. Ya, terima kasih Bu. Ya, kendala lain untuk Mahyudin. Jaringannya bagus kan di daerah Mahyudin? Bagus, Bu. Cuman Bagus. sering mati listrik, Bu. Waduh, itu membuat kendala ya, kendala dalam persiapan proyeknya. Itulah mungkin saya cari tempat lain, Bu. Iya, coba dilihat nanti di link LKPD, di situ ada Ibu berikan waktu pengumpulan proyek pembuatan video pembelajaran ini ya. Ya, Hari Bu. ini tanggal 2 Desember, itu nanti kumpulnya tanggal 4 Desember. Jadi ada 2 hari pengumpulan videonya. Setelah 2 hari itu, nanti akan Ibu nilai seperti itu. Jadi sebelum untuk hasil video, Ibu mau lihat ke anak-anak Ibu melakukan tahap-tahap penyusunan jadwal, penyusunan proyeknya, ya. Untuk kelompok Dido, apakah sudah disusun? Jika sudah, silakan anak-anak Ibu mempresentasikan per kelompoknya. Siap Bu. Siap. Bagaimana Prima untuk melakukan rencana awal dalam pembuatan proyek sudah dilakukan? Tidak ada kendala? Ada Bu kendalanya Bu. Apa itu? Silakan disebutkan. Bahan sumber dayanya mungkin Bu kayaknya belum ada semuanya Bu. Seperti itu ya. Sebenarnya ini pembelajarannya sangat mudah, hanya mengaplikasikan HP kita, kemudian kita cari di Chrome, kemudian bukain video.io, kemudian kita masukkan materi-materi pembelajaran kita, kemudian jadilah sebuah video seperti itu. Mungkin kendalanya jaringan ya, Prima. Iya Bu. Oke, jadi tidak apa-apa, itu merupakan kendala. Jadi untuk saat ini, untuk masing-masing dari kelompok itu sudah menyelesaikan dan sudah menyusun jadwal serta pembagian jadwalnya dan langkah-langkahnya ya. Silakan untuk Dido presentasikan sebagai kelompok pertama. Siap Bu. Dan kelompok yang lain silakan menanggapi ya. Ya, Bu. Oke, ya terima kasih Dido karena Dido sudah mempresentasikan, tetapi di sini masih kurang ya Dido di langkah-langkah penyusunan proyek ini. Nah, nanti Dido tolong cari lagi referensi yang lain untuk melengkapinya, ya Dido ya. Ya, siap Bu. Terima kasih. Ya. Ya, silakan Prima untuk mempresentasikan. Ya Bu, siap Bu. Iya.
Terima kasih Prima. Prima juga ini sedikit lagi Prima, hanya kendalanya saja nanti pas saat Prima memilih apa namanya layar belakangnya tuh backgroundnya harus yang sesuai dengan materi kita. Materi kita itu kan tentang tentang las listrik. Jadi kalau bisa backgroundnya itu pilih yang ada tentang las listriknya, tentang alat bantunya, seperti itu ya, Prima ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih. Kemudian Mahyudin, silakan Ya, Bu. presentasikan. Ya, Bu. Baik, terima kasih Mahyudin. Nah, hasil presentasi Mahyudin ini juga bagus, cuman Mahyudin tinggal lengkapkan lagi nanti untuk penulisannya, tulisan dari video ini, ataupun satu lagi boleh ditambahkan untuk musik yang bersifat edukasi seperti itu ya Mahyudin ya. Oh ya, ya, Bu. Baik, ya terima Siap. kasih. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah mempresentasikan untuk langkah-langkah pembuatan proyek pembuatan video ini. Nanti hasil unggahannya boleh diunggah melalui Google Form yang ibu sudah bagikan ya. Ya, Bu. Iya. Nah, kesimpulan pada hari ini bahwasanya kita menggunakan aplikasi pembuatan video ini dalam pembelajaran materi teknik las listrik untuk mempermudah kita bahwasanya pembelajaran praktikum itu memudahkan kita bahwasanya pengaplikasian aplikasi inovatif yang terbaru itu membuat kita lebih mudah memahami segala pembelajaran yang akan kita pelajari, baik yang dari belum tahu kita seperti apa sih itu las listrik maupun yang sudah tahu dengan cara melihat-lihat video saja seperti itu. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, nah Ibu ini akan memberikan hadiah buat kelompok yang sudah tampilannya hampir mendapat nilai 85, yaitu kelompoknya Mahyudin. Ya, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Mahyudin. Kemudian sebelum Ibu mengakhiri juga, Ibu ingin memberikan motivasi kepada anak-anak Ibu untuk selalu menggunakan smartphone atau HP-nya melihat hal yang bersifat positif. Seperti hari ini kita pembelajarannya tentang pembuatan video. Bahwasanya video pembelajaran ini bisa kita gunakan untuk di pelajaran-pelajaran kita sehari-hari. Sebelumnya untuk besok anak-anak Ibu tetap berada di ruangan Google Meet ini ya, ketika Ibu saat membagikan linknya untuk materi selanjutnya, yaitu tentang proyek kita, hasil dari pembuatan video ini akan kita tampilkan. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran, silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doanya. Siap, Bu. Doa dimulai. Siap. Baik, terima kasih, Nak. Dengan berakhirnya pembelajaran di Google Meet ini, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, anak Ibu tetap semangat, tetap menjaga komunikasi, tetap menjaga informasi-informasi yang Ibu berikan pada grup-grup kelompok kita pada pembelajaran workshop alat mesin pertanian. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arbani. Bapak Ibu, saya izin sholat Jumat dulu, Bu. Ya, silakan Pak Mahyudin. Pak Arbani, tadi saya akan memakai RPP pertemuan pertama, yaitu RPP daring dengan menggunakan Google Meet ya Pak. Mungkin tadi kendalanya juga saya masih banyak menyebutkan kelas, seperti itu. Bagaimana lembar observasinya Pak? Oke, Bu. Saya ngambil separuhnya, Bu ya. Tadi saya sebentar kan. Coba ditayangkan Pak Armani. Coba ditampilkan. Minta tolong ditampilkan. Yang lembar. Ini habis tadi Pak. Separuh aja Pak menyempatkan Pak. Tadi habis sholat sebentar tadi. Oh ya.
Iya, Mungkin ibu-ibu yang lain ini bisa juga sebagai penggantinya kalau tak bisa. atau yang awalnya Pak, apa maksudnya tuh saya artinya tuh yang bagian awal sampai tengah inti tadi Pak. Ini kan belum di checklist Pak ya, tapi saya menunjukkan maksudnya pemaparan terhadap eh, Ibu Ibu Cut tadi masalah dari pendahuluan sampai kegiatan inti penutup saya kurang ada Pak. Apakah udah dilihat di RPP gitu, Pak? Ya ada lihat tadi Bu, Ya. di RPP. Oh iya. Ya. Ini untuk RPP Ibu, ya saya sudah seperti saya belum berangkat tadi itu untuk KD-nya dan KI-nya oke sudah sesuai Bu. Artinya Ibu mengambil tentang pengalasan ya. Untuk menggunakan kata kerjanya memang sudah sesuai Bu. Artinya di situ sesuai dengan EPK-nya Bu. Artinya untuk pencapaian kompetensinya sesuai dengan KKO-nya. Habis itu untuk mencakup level pembaikan kritisnya, masalah evaluasi, mencipta sesuai. Nah, untuk perumusan tujuannya sudah sesuai. Untuk materinya sesuai terhadap pemaparan di RPP Ibu. Nah, untuk semua kegiatan pembelajarannya berlanjut, semua sudah terencana terlaksana. Dan segi penilaiannya ini kan untuk indikator penilaiannya kan Ibu ada punya rubrik tersendiri. Nah, untuk di RPP kan Ibu kan di situ penilaian tertulis. Habis itu penilaian sikap. Nah, itu sudah sesuai, cuma untuk rubriknya nanti saya artinya enggak lihat Bu ya. Saya lihat ini sesuai, intinya dari RPP Ibu sesuai. Dan untuk pelaksanaannya Ibu pertama mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman belajar siswa sudah bagus tadi seperti yang Ibu paparkan tadi. Ada yang mengetahui oke dari Pak Dido dari Pak Dido tadi siswanya ya Bu, nah itu kan saling artinya mengaitkan materi sampai situ bagus. Mengajukan pertanyaan, menyampaikan materi pembelajaran itu sudah sesuai nampak sudah tampak. Artinya sudah ditampakkan Ibu di pendahuluannya Bu. Dari RPP pun Ibu artinya sesuai, sudah artinya ada benangnya lah, ada benang merahnya. Menyampaikan tujuan. Nah, untuk menyampaikan tujuan tadi Ibu cuma artinya memaparkan ini loh maksudnya tujuan mempelajari ini. Nah, Ibu kan artinya memang sudah dipaparkan dan sesuai dengan RPP untuk sesuai dengan RPP ya sudah. Artinya untuk mendetailnya biar artinya motivasi supaya siswanya misalkan lebih lagi membersih. Kalau belajar ini kalian akan dapat ini itu Bu. Maksudnya tuh yalah tambah sebagian sesuai Bu. Artinya tuh ada untuk ditambahkan lagi seperti itu. Untuk rencana kegiatan misalkan tugas individu itu bagus sesuai sudah Ibu memberikan tugas individu pada sudah berkelompok tapi tugasnya berindividu ya sesuai dengan terjadwal tadi. Oke. Habis itu untuk penerapan model memang sesuai Ibu merencanakan dari awal melaksanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran secara runtut, Ibu menguasai kelas, Ibu melaksanakan pembelajaran dengan kontekstual, Ibu melaksanakan sesuai dengan alokasi waktu. Nah, untuk alokasi waktu ini kan untuk pemaparannya memang itu memang sesuai, tidak mungkin tidak sesuai kan? Artinya Ibu kan memaparkan sesuai jam yang Ibu lakukan. Pada saat Ibu sudah merancang di RPP dengan sekian. Nah, itu kan kalau untuk pemaparan Ibu tadi sesuai, tapi untuk nanti untuk pelaksananya belum. Maksudnya untuk nanti aslinya, Bu. Itu maksudnya. Untuk ini sesuai lah. Untuk dari pemaparan Ibu memberikan suatu gambaran sesuai. Dan untuk pemanfaatan media pembelajaran tadi sesuai dengan RPP dan Ibu paparkan di pelaksanaan itu sudah sesuai. Artinya mereka menampilkan nanti keterampilan mereka, menunjukkan keterampilan, melibatkan peserta didik untuk melakukan suatu kegiatan. Itu sudah sesuai menurut saya, Bu. Nah, untuk pelibatan siswa, untuk menumbuhkan, merespon, menunjukkan hubungan, menumbuhkan antusiasme, itu memang sudah tampak. Artinya Ibu memberikan suatu supaya anak-anak ini kan lebih antusias mereka dalam menciptakan sesuatu, menciptakan alat atau menghasilkan sesuatu sudah tampak dari untuk perlibatan siswa dalam pembelajaran tampak sudah. Kalau penilaian untuk melaksanakan penilaian autentik
itu artinya pembelajaran tentang pengetahuan mereka, menilai pengetahuan proses, itu ada tampak sebagian. Kenapa? Karena mereka kan untuk menilai sikap, itu dalam pembelajaran kan kita artinya mereka dari tutur katanya, Bu ya. Artinya Ibu kan melihat sikapnya pada saat pembelajaran nanti, tapi untuk paparan Ibu sini sesuai, tapi nantinya nggak tahu di saat nanti turun PPL Ibu. Tapi kalau di sini sudah tampak sesuai, Ibu menyuruh mereka untuk melakukan ini. Ibu artinya menilai pengetahuan mereka dalam proses pembelajaran. Jadi mereka gimana sih pembelajaran ini mereka lakukan sesuai dengan indikasi dari kegiatan pendahuluan awal beruntun lah. Ini sudah sesuai. Untuk penggunaan bahasa dalam pembelajaran itu sudah tampak, cuma mungkin gara-gara kita kalau di sininya Bu ya gugupnya. Nanti pada saat PPL ini mungkin nanti lebih lancar daripada inilah. Kalau memang niat Ibu tuh dari strategi menggunakan bahasa secara seperti kita juga Bu mengumpulkan lisan itu untuk di saat ini itu saya ngerti Mas Ibu tuh cuma ada bata-batanya, tapi di saat nanti menghadapi peserta didik penggunaan bahasa dalam pembelajaran Ibu tuh pasti akan dari pengalaman ini Ibu akan mendapatkan, tapi sudah nampak memang sudah tampak artinya terarah gitu Bu, memang sudah tampak untuk penggunaan bahasa. Nah untuk kegiatan penutup itu kan di RPP Ibu tadi saya dengar Pak Mahyudin berdoa, ya itu berarti menyuruh siswa untuk berdoa. Kalau menyuruh siswa berdoa, kita penutup itu kan melakukan refleksi. Ibu tadi kan melakukan refleksi, mengapresiasi. Ada tadi ya kemudian tepuk tangan Bu ya. Iya, memberi nilai Nah, tadi ya Pak. ya berarti kan artinya tampak. Nah kalau tugas pengayaan ini Bu, tugas pengayaan ini Bu, saya ada gimana? Melaksanakan tindak lanjut tugas pengayaan itu Bu. Ya, itu untuk saat ini belum ada sedikit lah tampaknya gitu Bu. Tidak full. Karena ini kan praktek sifatnya Bu ya. Iya, Bu project kan PJBL kan. iya benar Pak project. Nah, itu Bu. Itu kalau ini diisi juga ya Pak. Bu. Ini kan siswa. Itu siswa ya. Ya, berarti Ya. saya mau observasi Ibu dari sini. Memang Iya. dari kesimpulan saya menyatakan dari hasil A, B, artinya dari pendahuluan sampai kegiatan inti, sampai perlibatan siswa, melaksanakan penilaian akademik, penggunaan bahasa. Untuk pelaksanaan Ibu mengajar ini tampak, intinya gitu Bu. Artinya dari segi ini kan ada tampak dirata-ratakan kan, ada tampak sebagian, ada tampak dirata-ratakan tampak gitu Bu. Artinya sudah mengarah memang pas dengan RPP dengan yang Ibu laksanakan itu menurut penelitian saya. Terima kasih Bu.